Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rian? Selamat pagi Pak Hadi, kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih Iya, sudah bertanya. Kabarnya Pak Hadi sendiri gimana hari ini? alhamdulillah baik. Ini tadi saya menyempatkan ke sini, Pak Rian. Iya. Mungkin mungkin ada yang bisa saya bantu untuk hari ini, Pak Rian? Atau mungkin kita sharing apa gitu, Pak Rian? Mungkin Iya ada Pak, ini beberapa. saya Ya. hanya sedikit punya permasalahan nih Pak Hadi ya. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas pada Hmm. waktu saya mengajar materi olahraga, Pak, gitu, Pak. Nggih, nggih, Jadi, nggih. jadi Iya. anak-anak itu lebih suka di pelajaran praktek, tapi untuk pengelolaan waktu saya di kelas itu anak-anak kurang kurang aktif gitu loh, Pak. Nggih, nggih. Bagus itu Pak Rian. Pak Rian sudah memiliki kayak seperti itu ya, angan-angan seperti itu. Kalau boleh tahu apa tujuan Pak Rian dalam tadi meningkatkan kompetensi yang panjenengan sebutkan barusan itu, Pak? Ya, saya itu ingin menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan, dan Mhm, siswa itu mhm. menjadi aktif dan bersemangat pada waktu pelajaran materi, Bapak. Karena Mmm, anak-anak itu ya itu senangnya pada waktu praktek saja waktu olahraga, tapi di nggih, nggih, materi nggih. anak-anak itu kurang kondusif, kayak males, terus bilang gini, "Pas, nggak usah materi, langsung praktek aja." Seperti itu, Pak Hadi. Gimana nggih? Nggih, 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 nggih. Iya, 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 Pak. Bagus itu memang kita, di SD anak-anak kan memang beraneka ragam ya. Eh Gini Pak Rian, apa dari panjenengan yang uraikan tadi, apa yang sudah Anda atau panjenengan lakukan untuk mencapai tujuan yang barusan panjenengan sampaikan tersebut, Bapak? Mungkin Pertama saya iya, sudah mencoba berbagai metode pembelajaran sih, Pak. mhm, Tapi menurut saya itu masih belum benar-benar efektif, Pak Hadi. Gimana mhm, ya? mhm. Terus kenapa? Apakah mungkin ada menjadi tantangan atau apa yang menjadi tantangan, panjenengan dalam mencapai tersebut, mencapai tujuan tersebut, Pak? Ya, yang pertama itu pastinya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi pada waktu saya menerangkan itu masih Mhm, banyak anak-anak yang berbicara sendiri, mhm, ngobrol mhm, sendiri. Apalagi di kelas yang menurut saya yang kelas kecil kok, kelas 1, mhm. kelas 2, 3 itu kalau diajar materi di kelas itu pasti kebanyakan rame sendiri, Pak, gitu loh. Itu ya, Pak, ya? Oke. Oh, ya. Memang, apa ya, memang karena memang gitu ya, anak-anak apalagi kelas-kelas yang rendah dan anak yang kelas-kelas yang rendah itu memang banyak yang masih, eee, mungkin berbicara seperti itu ya, Pak, ya, saat mungkin Iya. kurang fokus ya. Jadi, terus kira-kira, Pak, ya, menurut gambaran panjenengan yang Pak Rian saya yakin sudah memiliki pandangan-pandangan untuk kedepannya nanti. Terus apa yang panjenengan butuhkan ya, panjenengan butuhkan apa yang panjenengan butuhkan dalam mencapai tujuan ya, dalam pengembangan kompetensi tadi, pembelajaran tadi dalam mencapai tujuan panjenengan tadi, Bapak. Kira-kira Oh, nggih, menurut saya itu membutuhkan suatu strategi, Pak. mhm, Strategi untuk mengendalikan siswa-siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung, agar mhm, mereka bisa fokus dengan mhm, apa yang saya sampaikan itu. Jadi saya membutuhkan strategi, Pak. Gimana mmm. kira-kira strategi yang tepat itu buat saya itu belum ketemu saya, Pak, itu. Nggih, nggih, nggih. Baiklah, baiklah, kita sharing Mbak Rian, baiklah ya. Mari kita bahas, mungkin strategi untuk mengendalikan ya, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pelajaran,
pada saat pelajaran berlangsung yang panjenengan sebutkan tadi. Mungkin ya pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa ya, penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, jadi kita sebagai guru kan juga harus memahami ya apa yang kita bisa jadi kita ngomong anak-anak pada saat kita menjelaskan pelajaran, anak-anak itu ada yang masih punya masalah dengan mungkin, ada yang kurang mengenakkan pada saat belajar, pada saat mau berangkat ya, pada saat tadi dengan temannya. Nah, itu juga kita perlu, mempelajari hal-hal seperti itu, tak yang pertama. Dan apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, itu juga salah satu, faktornya. Apakah karena mereka bisa jadi bosan, ya? Mungkin nyuwun sewu, mohon maaf Pak Rian, bisa jadi Pak Rian pada saat pembelajaran mungkin bagi kita sudah asik ya, tapi mungkin bagi anak-anak sendiri mungkin terasa monoton atau apa, bagaimana gitu, seperti itu ya? Nah, atau mungkin model pembelajaran kita ya, ataukah mereka ingin menarik perhatian seperti yang pernah kita bahas, kita pernah sharing, ada beberapa anak itu yang mungkin kurang perhatian. Ya, jadi memang kita sebagai guru memang harus fokus ke itu tadi, Pak. Harus benar-benar pandai memahami anak, situasi anak seperti itu tadi. Seperti itu mungkin Pak Rian. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang kayak itu tadi mungkin, gitu. Nggih. Kalau menurut saya sih Pak, ya saya Nggih. ya masih belum menginvestigasi anak-anak, menanyakan anak-anak. Tapi kalau menurut saya pikir karena mereka belum memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Jadi Mhm mhm mhm. saya menyampaikan karena Mhm. anak-anaknya tidak fokus, karena Mhm. berbicara sendiri dengan temannya, kadang juga mereka bermain lari-lari, apalagi anak kecil pasti Mhm. di kelas pun lari-lari Pak. Nah, jadi Nggih nggih. apa yang saya sampaikan tidak masuk di eh, otak mereka. Nah, itu Mhm. makanya mereka itu kondusif. Dan mungkin juga menurut saya juga mungkin apa yang saya sampaikan kurang menarik, Pak. Mhm Nah, kurang mhm menarik. mhm. Mhm. Jadi anak-anak itu juga akhirnya merasa bosan, Pak. Bahas cuma gitu-gitu tok, suruh suruh baca, setelah suruh baca, suruh mengerjakan LKS. Nah, biasanya guru olahraga kan seperti itu. Ayo anak-anak, Mhm. buka LKS halaman ini. Gitu Pak nggih. Terus Gitu nggih. baca Mhm halaman mhm. ini. Halaman 50. Ya, setelah membaca, tolong dikerjakan latihan soal pertama. Saat tidak seperti itu Mhm. mungkin ya Pak ya. Jadi Mhm. anak-anak juga merasa monoton apa yang sesuai dengan apa yang Pak Hadi sampaikan tadi. Monoton, anak bosen, kurang menyenangkan dan akhirnya juga mereka jadi nggak paham gitu loh Pak. Mhm Nggak mhm. paham apa yang materi yang saya sampaikan. Padahal saya setelah membaca itu juga pasti membahas lagi, mengulang lagi. Setelah mereka membaca, saya juga menyampaikan mungkin ya karena mereka yaitu kurangnya memahami dan kurangnya variasi Mhm. cara mengajar saya gitu loh Pak Hadi. Iya, heeh Itu. heeh. Oh ya, jadi, benang merahnya kesimpulannya panjenengan tadi berarti, yang dari yang saya sampaikan tadi, mereka kurang memahami ya atau bahkan ada yang tidak memahami materi pelajaran, seperti itu ya Pak Rian. Oke, Oke, jika demikian mungkin kita perlu memberikan penjelasan Pak, memberikan penjelasan yang lebih jelas dan benar-benar, menarik. Ya, menarik kepada siswa. Kenapa? Seperti yang kadang kita itu juga berpikiran guru yang kurang istilahnya bagaimana ya, kadang kita menyampaikan menyampaikan 2 kali 5 atau lari atau apa, materi ini, menurut kita anak-anak itu sudah paham, ya. Menurut kita bahasa kita itu sudah istilahnya sudah
apik, sudah nyambung, sudah materinya sesuai. Namun belum tentu bagi si audiennya atau si siswa tersebut ya. Ya, jadi bagaimana di antaranya kita bisa memberikan bisa jadi pujian secara halus ya anak-anak untuk merespon ya mungkin kepada siswa yang diam supaya dan agar mau mendengarkan dengan pelajaran dengan baik ya. Jadi kan anak-anak itu memang kadang seperti itu ya. Eh, dan kita juga kadang tidak sadar kita tidak sadar kita sudah menjelaskan tapi menurut kita itu sudah baik, menurut kita sudah paham. Oke, lanjut sudah mengerti anak-anak. Sudah Pak, padahal anak-anak itu belum paham. Setelah kita kasih lembar kerja, ternyata hasilnya ya kita tahu sendiri Pak ya. Jadi Ya, mungkin itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Seperti itu Pak Rian. Hal-hal yang menurut kita sebenarnya katakanlah kayak sepele, tapi sebenarnya itu berimbas sangat besar bagi iya, anak-anak itu sendiri iya, gitu. iya. Iya, Pak Hadi, saya akan mencobanya dengan apa yang jenengan sampaikan, Pak Hadi. Iya. Oke. Bagaimana Pak Rian? Apakah panjenengan sudah mungkin sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan panjenengan lakukan? Iya, Pak. Sepertinya saya sudah akan mempunyai strategi. Ya, contohnya nanti juga akan menampilkan video-video yang menarik untuk Ya, nah, nggih, nggih. menampilkan video-video menarik, mungkin juga agar lebih kreatif lagi saya adakan kelompok. Ya, saya bagi Hmm, per kelompok seperti itu. Ya nanti saya beri tugas atau membuat poster-poster tentang apa ya mungkin bahaya merokok karena di materi bahaya merokok atau bahaya narkotika atau narkoba hmm. mungkin nanti bisa dipresentasikan mungkin dengan seperti itu anak-anak jadi lebih fokus, lebih aktif dan bisa menerima apa yang saya sampaikan gitu Pak. Video-video yang menarik seperti itu Pak Adi. Nggih, nggih. Baiklah Pak Rian, luar biasa sekali Pak Rian ini. Ya, saya rasa kita sudah selesai ya Pak ya. Mungkin apa yang kita sampaikan ini nanti juga bermanfaat bagi kita ya. Oke, siap, siap. Oke. Silahkan panjenengan nanti akan mengimplementasikan strategi tersebut ya dan beritahu atau katakanlah progresnya nanti apa yang panjenengan lakukan ya nanti hasilnya kepada saya ya Pak Rian tolong siapa nanti semoga bermanfaat bagi kita semuanya khususnya bagi anak-anak kita seperti itu Ya, Pak Rian. nggih, Pak Adi, terima kasih banyak atas mungkin saran dan kritiknya yang sangat membangun, baik untuk saya agar ke depannya saya bisa mengimplementasikan semua di pembelajaran saya. Terima kasih banyak Pak Adi. Mohon maaf mungkin kalau mengganggu waktunya jenengan Pak Adi, nggih. Yo, Ya, terima kasih. sama-sama Pak Rian, Oke, sekian dulu. saya ucapkan Sekian dulu ya Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Semangat pokoknya selalu semangat nih saya ini. Bagaimana kabarnya Pak Adi sendiri hari ini? Alhamdulillah baik juga, Pak. Was meskipun agak kurang enak sedikit, tapi lebih baik daripada hari-hari kemarin, insya Allah. Seperti itu, Oh, Pak Rian. alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ada apa ini Pak Adi? Sepertinya kok ada hal yang penting yang mau diobrolkan sampai menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah saya ini Pak Adi. Iya, mohon maaf, Pak. Wah, sebenarnya saya kepengen menemui panjenengan dari kemarin-kemarin ini hari ini sibuk napa mboten Yeah. panjenengan mudah-mudahan tidak sibuk ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Pak. Enggak, hari ini lagi santai.
nggak ada kesibukan apa-apa. Jadi ya kita bisa ngobrol-ngobrol Pak nggih. Mungkin memang ada apa sih Pak? Kok kelihatannya penting sekali. Saya jadi penasaran nih Pak Hadi. Hah? Enggak, Iya, semua nggak bisa didatangi sama Pak Hadi. Sangat bahagia saya hari ini ya. Ada tamu Pak Hadi. Monggo, ada apa Pak? iya, maaf Pak Rian. Ini Pak, saya mau ngobrol sebentar, 10 atau sampai 15 menit lah ya untuk waktunya panjenengan. Eh, saya sedang bingung ini Pak. Mungkin dengan obrolan ini bisa anu membantu menguraikan apa yang jadi ganjalan saya gitu. Oh, Nggih. Semoga yang masukan nanti akan jadi masukan buat saya itu Pak, bermanfaat bagi kami khususnya saya gitu. oh ya 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 Pak. Lah jenengan tujuannya kita mengobrol ini untuk apa sih Pak sebenarnya? Nah, ini nanti anu Pak, apa ya, untuk manfaat nanti tujuan kita, saya obrolan ini saya ingin mendapat ide ya, ide atau solusi dari Pak Rian, saran ya dari Pak Rian, masukan mengenai permasalahan saya di kelas 6 itu Pak. Saya kan kebetulan memegang di kelas 6, Pak Rian kan memegang kelas 1 sampai dengan kelas 6 Iya gitu iya Pak iya Pak, Rian. iya benar ya. Oh, oh Pak Hadi ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya yaitu di kelas 6 Pak nggih. Nggih, nggih. Nah, apa sih Pak Hadi? Kalau boleh tahu dari kelas 6 itu Pak. Iya Pak, betul. Saya mau cerita. Untuk kelas 6 tahun ini itu berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya Pak. Saya juga bingung itu Pak. Entah mengapa ya. Mereka itu kayak seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan, kurang kebersamaan. Beda kalau kayak yang siswa-siswa yang tahun dulu yang sudah lulus itu kakak-kakak kelasnya itu sedikit-sedikit itu kayak rasa empatinya itu sangat tinggi. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan ya masih terlihat ada pemisah gitu loh. Kayak pengen dewe-dewe gitu Pak Royan. Ya. Saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan gak mau bareng, kerjasama. Saya itu bingung Pak. Bahkan kayak kayak egois gitu loh Pak, kayak pengen golek biji dewe ya, ya. Jadi yo aku iso yo tak pek dewe, temennya nggak mau di istilahnya nggak diajari, itu salah satu contohnya Pak. Jadi wes pokoknya egonya mungkin ya seperti itu Pak Rian. Oh, oke oke oke. Jadi Pak Hadi merasa bingung ya dengan Nggih. keadaan murid karena tidak ada rasa kebersamaannya, tidak ada kerjasamanya di dalam berkelompok juga enggak mau bekerja sama, di kegiatan juga enggak diketahui. Seperti itu ya Pak Hadi ya? Inggih Pak, betul. Lah ya, saya itu sangat benar-benar bingung. Oleh sebab itu Pak Rian kan guru kelas 1 menganu sampai kelas 6 mungkin lebih banyak mengerti ya anak-anak dari 1 sampai kelas 6. Sementara saya tuh fokusnya itu hanya satu kelas mungkin di kelas 6 gitu Pak Rian. Nggih, 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 nggih. Oh, berarti mereka itu kurang bekerja sama nggih Pak Hadi nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nah, menurut Pak Hadi, Pak, idealnya murid-murid itu kalau waktu di kelas itu gimana Pak Hadi? Idealnya menurut jenengan harusnya gimana sih eh, anak-anak di kelas itu? Nggih. Ya mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok gitu Pak, secara aktif bersama-sama, terus atau berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan sesama agar dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya begitu Pak. Jadi kayak kurang bersahabat atau gimana ya, istilahnya kurang berkolaborasi lah itu tadi Pak yang tepat, kayaknya kurang berkolaborasi kerjasama itu. Ya, Pak Hadi. Eh, ngomong-ngomong ya Pak Hadi, untuk sekarang, apa yang sudah Pak Hadi lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas? Mungkin apa yang sementara Pak Hadi lakukan untuk saat-saat ini agar mereka itu bisa bekerja sama itu, Pak? Nggih.
Itu Pak, saya sebenarnya saya itu sudah, memasukkan metode pembelajaran diskusi ya, itu, sudah saya berusaha memasukkan pembelajaran yang berdiskusi dalam RPP yang menjadikan anak itu bersama, seperti itu. Tapi, eee, ternyata setelah saya praktekkan ya yang saya sampaikan di awal tadi itu Pak Aryan, hasilnya kolaborasi tetap tetap kurang Oh, efektif. kebersamaan anak-anak iya gitu, anak-anak kurang seperti itu Pak Aryan. Nggih. Mhm. Apalagi kelompoknya kalau dicampur Pak ya, ada yang laki-laki, ada Betul, yang perempuan. Pasti yang laki-laki berdiam, nggak mau ikut kelompok gitu ya. Nggak aktif lah itu Pak nggih. nggih, kayak ya wis kok jangankan seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, jangankan laki-laki dan perempuan ya, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, itu pun juga kayak sulit gitu berkolaborasinya, seperti itu, Pak Rian. Oke. Jadi Pak Hadi sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi nggih. Sebenarnya Nggih, sudah bagus itu Pak metodenya, nggih. Metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan, namun karakter kerjasama atau kolaborasi belum sepenuhnya muncul ya Pak Hadi. Oke. nggih nggih. Berarti belum efektif ya. Eee, dari mungkin dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Hadi sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Waktu metode pembelajaran diskusi itu, Pak. Itu ya, Pak, ya, pada saat pembelajaran diskusi saya Ya, itu saya di ya, laksanakan itu ya, ya di itu skala pos 1 sampai 10 iya, itu kira-kira dapat nilai berapa gitu untuk kalau menurut saya, Pak, ya, kalau menurut saya itu hanya, di skala 50% atau misalkan 1 sampai dengan 10 ya 5 saja itu, Pak. oh, berarti masih separuh, Pak, nggih. Iya, Iya. 50%, Masya Allah, itu Iya, kan ya Allah, masih kayak kurang kurang iya, saya sendiri kurang puas gitu loh, Pak kurang puas, Rian. nggih. Nggih. Terus yang mungkin Pak Hadi inginkan itu di posisi berapa Pak? Dari nomor satu, dari persen aja Pak. Dari 10% ke 100% itu yang ingin jenengan capai itu berapa persennya sih Pak? Nggih, Pak. Saya sih enggak, ya kalau kita mungkin kalau untuk menggapai 100% tuh ya sah-sah saja ya, tapi ya meskipun demikian saya enggak harus sampai 100% pure gitu, Pak. Ya katakanlah minimal 9 lah, 9 itu sudah 90%. bagi saya itu sudah sangat iya 90% atau 1 sampai 9, 9 itu sudah sangat wow, itu membanggakan saya, puas gitu, Pak Rian. Oke, gitu. Tapi kemarin yang saya lakukan hanya 5, jauh dari target Oh gitu, oke. dari Oke, target oke. saya gitu, Pak Nggih, Rian. nggih, 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 Pak Hadi. Oke, kira-kira selain metode diskusi yang sudah jenengan lakukan, pasti ada cara lain, Pak. Kira-kira cara apa sih yang bisa mencapai tujuan tersebut, Pak, selain diskusi tadi? Iya, Pak. Saya, selain itu saya juga menerapkan menerapkan ya, menerapkan metode yang lain mungkin di antaranya ya, saya harus memotivasi murid saya sebelum pembelajaran ya, mungkin ice breaking dan seterusnya untuk memotivasi anak-anak itu. Saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dan diakhiri kegiatan refleksi. Saya biasakan itu Pak Rian, sehingga saya juga tahu mungkin ya kekurangan kelebihannya saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi kepada siswa yang Oh, mungkin yang menjaga kebersamaan. Seperti itu, saya pancing-pancing seperti itu, Pak. Mungkin untuk oke. memotivasi anak-anak, memotivasi murid, yang saya sampaikan yang kurang kebersamaan tadi, Pak Rian. Nggih. Bagus itu, Pak. Itu salah satu metode apa, yang lain selain diskusi itu sudah baik menurut saya. Eh, itu mungkin pada pembelajaran di kelas, Pak Hadi. Itu tadi dua itu mungkin bisa jenengan sampaikan, jenengan praktekkan. Tapi kalau mungkin di luar pembelajaran, Pak Hadi, bagaimana nggih untuk itu metode memotivasi anak-anaknya itu? Oh iya, bener Pak. Saya pernah, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi gitu Pak.
kompetisi bergu ya, bergu. Karena kalau bergu kan kalau misalkan pertandingan dengan bergu kan otomatis mau nggak mau harus harus Bekerja sama. bekerja Nggih, sama, harus kompak betul, gitu nggih. ya. Nggih Dan nggih. sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam gitu. Meskipun Oh, sebenarnya kalau menurut pandangan saya dia tuh sebenarnya sudah saling kenal. Tapi kalau dengan permainan beregu bisa jadi nanti mesti pengen menangnya itu kan pasti ya. Dan nek gak semangat kerjasama ya ini. nggak menang. Gitu seperti itu Nggih, Pak Rian. semangat, Itu nggih. enggak. Tambah Jadi semangat saya untuk berusaha berjalan. seperti itu Pak Rian. Ya gitu. Nggih nggih nggih. Wah, luar biasa Pak Hadi. Dengan seperti itu anak-anak antusias Pak untuk bekerja sama pasti. Nggih. Jadi bekerja sama agar untuk mencapai kemenangan itu pasti tinggi dan mereka pasti bekerja sama itu Pak. Nah, kira-kira rencana atau tujuan apa yang jenengan ingin capai Pak untuk pembelajaran di luar kelas tadi Pak? Iya, Pak. Saya akan, memasukkan motivasi tadi sebelum kegiatan inti pembelajaran, Pak Rian, tentunya ya. Saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama ya, saya garis bawahi bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Jadi itu di antara. Terus serta saya di akhir-akhir ada refleksi tadi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan mungkin semacam permainan beregu ya untuk melatih kerjasama dan kekompakan seperti yang saya sampaikan barusan tadi ya, yang di Oke. atas tadi Pak. Jadi biar greget gitu Pak Oke. Rian. Oke. Lah itu berapa jangka waktunya Pak yang jenengan lakukan nanti? Kira-kira kemungkinan 1 sampai 2 minggu lah Pak. Kelamaan nggak ya? Kira-kira ya 1 sampai 2 minggu lah Pak Rian. Oke, oke, Itu oke. Nggak apa-apa eh, Pak, nggak apa-apa dicoba dulu. Apa komitmen Pak Hadi terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya apa kira-kira Pak? ya, saya akan membuat RWP Pak dengan menitik beratkan pada metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada sikap. Ya. Terus berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi yang saya sampaikan tadi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan ya. Di luar pembelajaran ada permainan ya. Saya selipkan permainan-permainan untuk melatih kebersamaan beregu tadi. Seperti itu, Pak. Oh, oke, oke. Jadi membuat RPP ya Pak, nggih. Iya, Oh, Pak. kira-kira siapa yang akan membantu Pak Hadi untuk membuat per RPP tersebut Pak? Merencanakan itu Pak, Nggih, kira-kira. nanti kemungkinan saya akan berusaha buat sendiri dulu, Pak, ya. Oke, oke, oke. Lalu minta ditelaah ya atau dikoreksi oleh teman sejawat barangkali mungkin sampai dengan kepala sekolah itu, Pak ya. Oke, Nggih. alhamdulillah bagus Pak. Ya. Menurut Pak Hadi, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita atau obrolan kita hari ini Pak? Dari Dari 3 topik itu. percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide dari solusi dari Pak Rian tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama, Pak. Sangat luar biasa, kompak ya dalam berdiskusi kelompok itu ternyata membuat anak seperti itu tuh tidak semudah membalikkan telapak Nah, betul tangan itu sekali. Pak Rian. Betul, Saya oke, sangat terima betul kasih sekali. dengan enggak sia-sia tadi saya rawuh, saya hadir sowan ke panjenengan itu Pak Rian. Oke. Alhamdulillah Pak Hadi sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini, sudah mendapatkan solusi bersama. Mungkin juga untuk saya juga nanti pembelajaran bersama-sama. Mudah-mudahan rencana Pak Hadi akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk selalu dicatat Pak ya kemajuan dan perkembangannya anak-anak ya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh teman sejawat atau rekan sejawatnya. Oke. Iya Pak, betul Pak Rian, nanti akan saya setiap progresnya akan saya catat tentunya. Dan saya terima kasih Pak Rian, saya sudah Pak Rian sudah mau meluangkan waktu ya dengan saya, curhatan saya ya, Nggih, nggih, nggih. unek-unek saya untuk membuka
pikiran saya untuk mencari masalah solusi ya, solusi atau masalah yang saya alami. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rian, Oke. bermanfaat sekali dari panjenengan. Sama-sama Pak Hadi, saya juga senang Pak Hadi sudah datang ke sekolah saya, itu sudah bahagia sekali, sudah ada teman yang mau ke sekolah saya. Saya juga berterima kasih Pak Hadi, sama-sama. Nggih. Iya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rian. Sebelumnya sekali lagi Sama-sama. saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.